Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa bersyukur, dan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita bersalawat. Karena di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan dan kesempatan untuk hadir pada pertemuan kali ini guna melaksanakan tugas kita sebagai mahasiswa. Untuk mengefisienkan waktu, jadi langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Jadi sebelum kita memulai, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri saya dan ketiga rekan saya. Jadi perkenalkan, nama saya Arfani Jasmal. Saya sebagai host pada hari ini, dan rekan saya yang pertama ada Indah Pujanti sebagai pemateri pertama, dan yang kedua ada Ikhwan Rusdianto sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Juni Karisa sebagai pemateri ketiga. Baiklah, sebelum saya memberikan pertanyaan kepada ketiga pemateri, saya akan terlebih dahulu menjelaskan sedikit mengenai materi kita pada materi kami pada hari ini, yang dimana materi kami berjudul Sekumpulan Profesional Pemimpin Pendidikan. Jadi perlu kita ketahui bahwa kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan merasa tidak terbebani. Jadi untuk menjadi pemimpin yang baik kita harus memenuhi beberapa syarat. Jadi yang pertama itu pemimpin mampu memimpin dirinya sendiri. Yang kedua, jangan jadikan kerajaan. Yang ketiga, selalu terbuka mencari bentuk baru, kepribadian kuat dan tanggung jawab, serta menuntaskan pekerjaan. Jadi itulah sedikit penjelasan mengenai materi kita materi kami pada pada hari ini. Langsung saja saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemateri. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan pertama kepada pemateri 1, Saudari Indah Pujanti. Tolong disimak baik-baik pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, untuk menjadi pemimpin pendidikan yang baik di masa depan itu memiliki ciri-ciri utama. Salah satunya adalah pemimpin harus memimpin dirinya sendiri. Nah, sebelum memimpin siswa-siswa, kira-kira bagaimana cara Anda memimpin diri Anda terlebih dahulu? Terima kasih atas pertanyaannya, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara memimpin diri sendiri sebelum memimpin siswa-siswa kita nantinya. Baiklah, menurut saya ada beberapa karakter atau sifat yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Yang pertama adalah sifat jujur pada diri sendiri, karena dengan bersikap jujur artinya kita akan mampu secara objektif mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan yang ada pada diri kita. Yang kedua adalah menentukan target baik untuk kehidupan pribadi maupun profesional. Yang ketiga, menjadi seorang pembelajar. Yang keempat, berpikir positif. Yang kelima, rendah hati. Yang keenam, mampu menerima saran atau masukan dari orang-orang, sehingga saran ini bisa menjadi pemicu kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, sehingga kita bisa menerapkan hal-hal positif yang ada pada diri kita kepada siswa-siswa kita nantinya. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host. Jadi itulah tadi jawaban dari pemateri 1 mengenai ciri-ciri kepemimpinan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pemimpin, untuk menjadi pemimpin yang baik kita harus memimpin diri kita terlebih dahulu. Baiklah, pertanyaan kedua saya akan bergeser ke pemateri kedua, yaitu Saudara Ikhwan Rusdianto. Kepada Saudara Ikhwan Rusdianto, mohon didengarkan baik-baik pertanyaannya. Jadi bagaimanakah kepemimpinan yang efektif itu, dan apa saja ciri-ciri kepemimpinan itu? Baiklah, saya atas nama Ikhwan Rusdianto selaku pemateri kedua akan menjawab pertanyaan dari host, yaitu bagaimanakah kepemimpinan yang efektif itu dan apa saja ciri-ciri kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif yaitu pemimpin yang menunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan sehingga orang-orang atau bawahannya mau melaksanakan pekerjaan yang mempunyai dampak baik
pada sasaran dan tujuannya. Oke, adapun dengan ciri-ciri kepemimpinan ada 4. Yang pertama yaitu jelas visi yang bisa dicapai. Pemimpin yang sesungguhnya memiliki kapasitas untuk mengembangkan visi yang besar. Seseorang yang menginspiratif dan memotivasi tim mereka dan mewujudkan menjadi suatu hal yang realitas. Hal ini tidak hanya position untuk sebuah visi, tetapi juga kejelasan dalam berkomunikasi dan kecerdasan serta pengalaman yang penting untuk dijalankan. Adapun dengan ciri yang kedua yaitu kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspiratif. Salah satu ciri yang baik yaitu kita mampu mengetahui bagaimana menyatukan orang-orang di sekitar kita untuk menuju tujuan yang sama. Ciri yang ketiga yaitu kemampuan untuk beradaptasi. Dalam pekerjaan dan kehidupan, pemimpin yang baik akan mengetahui bagaimana menavigasi suatu hal yang penting. Perubahan tidak selalu menjadi sebuah tantangan, tetapi dapat menjadi sebuah kesempatan untuk inventif, beradaptasi, dan menentukan suatu hal yang tidak pasti. Adapun dengan ciri yang keempat yaitu kerelaan untuk menerima tanggung jawab. Sebagai suatu pemimpin dalam suatu tim, kita harus menganggap tanggung jawab terletak hanya untuk diri kita sendiri dan pekerjaan kita, tetapi juga untuk pekerjaan, sikap, begitu juga untuk pencapaian orang lain. Dan kita harus melangkah ke depan untuk memastikan bahwa kita tidak hanya untuk melakukan, tetapi kita juga mendorong mereka menjawab pertanyaan untuk melacak kemajuan dan memberikan motivasi. Oke, itulah tadi jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada host. Baiklah, itulah tadi jawaban dari pemateri kedua, Saudara Ihwana Rusdianto, tentang kepemimpinan yang kreatif. Selanjutnya saya akan bergeser kepada pemateri ketiga, kepada Saudari Juni Karesa. Silakan dengarkan baik-baik pertanyaannya. Jadi, untuk menjadi pemimpin pendidikan yang kreatif untuk para siswa, kita harus siap siaga dalam penyelesaian masalah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah yang ada dalam lingkup tersebut? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Kareza. Saya akan membawakan materi tentang bagaimana cara Anda menentukan kebijakan, mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, yang pertama itu, sebelum kita menyelesaikan masalah yang ada, kita harus mengambil keputusan, yaitu di mana mengambil keputusan merupakan bagian dari proses pemecahan masalah. Dalam proses pemecahan masalah, mengambil keputusan termasuk salah satu tahap yang dikatakan milestone atau titik yang krusial yang harus dilalui. Nah, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui proses analisis, pemetaan, dan simulasi yang memperhitungkan berbagai alternatif kemungkinan sebelum ditentukan satu kemungkinan yang paling efektif dan efisien serta realistis untuk dilaksanakan. Nah, dalam menganalisis dan memetakan atau mensimulasikan berbagai kemungkinan solusi atas setiap masalah, salah satu metode yang dapat digunakan oleh pemimpin eksekusi, manajer atau perusahaan atau pelaku usaha diantaranya dapat menggunakan pendekatan bertahap. Nah, pendekatan bertahap ini dapat juga salah satu cara yang struktural yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan atau manajer eksekusi atau pelaku usaha. Nah, pendekatan bertahap sebagai metode pengambilan keputusan diambil dari kebiasaan yang efektif para pengambil keputusan yang tidak disadarinya, yang berdiri dari 7 tahap. Nah,
berikut 7 langkah dapat dalam proses mengambil keputusan. Yang pertama itu, dalam membuat keputusan yang tepat adalah mengenali permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi hal itu dan juga menentukan alasan tentang mengapa keputusan ini akan membuat perubahan bagi konsumen atau karyawan. Selanjutnya, untuk mengumpulkan informasi sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan data dan fakta. Tahap ini membutuhkan penilaian untuk menentukan informasi yang relevan dengan keputusan yang ada dan bagaimana cara mendapatkannya supaya efektif. Sebelumnya didefinisikan apa yang perlu diketahui yang berpengaruh dengan keputusan dan menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan. Nah, mengidentifikasi alternatif dengan memahami permasalahan dan serta mengidentifikasi kemungkinan dan mensimulasikannya dengan akan lahir opsi-opsi keputusan. Nah, opsi tersebut yang dipertimbangkan untuk diambil salah satunya sebagai keputusan. Nah, dalam menimbang bukti, menurut pakar manajemen Phil Hickson dan Anthony Sturges, dalam langkah ini diperlukan namanya mengevaluasi kelayakan, menerima dan keinginan untuk mengetahui alternatif manakah yang terbaik. Nah, dalam mengambil keputusan, baik itu manajer atau eksekutif atau pelaku usaha, harus mampu mempertimbangkan pro dan kontra. Kemudian memilih opsi yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi. Nah, opsi kedua yang dipercaya mampu memberikan perspektif baru terhadap permasalahan, mungkin akan sangat membantu memilih di antara alternatif pilihan. Ketika tiba waktunya untuk membuat keputusan, pastikan bahwa adanya risiko yang menempel pada keputusan yang dipilih atau alternatif lainnya. Nah, dengan memilih kombinasi dari beberapa alternatif, setelah sepenuhnya memahami informasi serta potensi risikonya, bertindak. Selanjutnya, setelah keputusan diambil, harus segera dibuat rencana implementasi. Nah, hal ini melibatkan kegiatan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan serta mendapat dukungan dari karyawan dan para pemangku kepentingan, mengumpulkan orang lain yang setuju dengan keputusan yang diambil adalah komponen kunci untuk melaksanakan rencana kita secara efektif. Langkah penting namun paling sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi keputusan, yang dimana apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, segeralah tinjau kembali dan seluruh secara runtut apa yang menyimpang atau tidak sesuai. Nah, keputusan bukanlah hal yang istimewa yang dimiliki oleh pelaku usaha, eksekutif atau manajer saja. Nah, tugas manusia dalam hidup salah satunya mengambil keputusan. Nah, pada
manusia mengambil keputusan merupakan hal yang alamiah. Setiap hari mereka harus mengambil keputusan. Pergi ke tempat kerja merupakan keputusan. Bertemu seseorang merupakan keputusan. Dan berhenti di perjalanan untuk singgah sejenak, untuk beristirahat juga merupakan keputusan. Nah, pendewasaan atau pematangan manusia adalah pada keputusan di setiap pengalaman permasalahan yang dilaluinya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi jawaban dari pemateri ketiga, Saudari Yudika Reisa. Terima kasih atas jawabannya. Saya rasa jawabannya cukup mudah untuk dipahami tentang bagaimana cara seorang pemimpin pendidikan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dia harus siap siaga dalam penyelesaian masalah tersebut. Baiklah, itulah tadi beberapa pertanyaan yang telah saya ajukan kepada ketiga pemateri, mulai dari pemateri 1, 2, dan 3. Saya rasa para pemateri sudah memahami semua jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada kami. Saya rasa cukup. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.